Hadirin rahimakumullah, memang tidak terasa bulan Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita. Segala sesuatu sekarang sudah identik dengan Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan insya Allah tanggal 2 April itu awal Ramadan. Pemerintah tentu akan menunggu hasil ru'yah. Apapun yang terjadi, Ramadan sudah dekat. Tamu agung ini sudah semakin mendekat, akan menghampiri kita. Rasulullah SAW menginginkan agar kita semua sebagai umatnya bertemu dengan Ramadan itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Maka jika kita beriman, jika kita yakin bahwa Ramadan itu adalah tamu Allah yang sangat agung, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai syahrul azim, maka pertanyaannya, seperti apakah kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Kita bayangkan kalau Masjid Baitul Matin akan kedatangan pejabat negara, ya, akan datang ke sini membawa rombongan para menterinya, akan sholat di sini, ya, apalagi kalau membawa sembako dan minyak goreng yang lagi dilarang itu. Tentu semua kita akan melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa. Jalan disapu, yang bolong-bolong ditambal, yang kurang bersih dibersihkan, catnya yang sudah mulai tidak bagus dicat lagi, pintunya yang sudah bagus diganti, karpetnya yang sudah tidak bagus diganti, keran yang tidak jalan diganti, semua diperbaharui. Bukan apa-apa, karena kita ingin mengagungkan, menghormat tamu yang akan datang kepada kita. Dan menghormat tamu, memuliakan tamu itu adalah perintah agama, kewajiban agama, salah satu akhlak, ya. Salah satu akhlak seorang muslim itu adalah bagaimana ia menghormati tamu yang akan datang kepadanya. Sekarang yang akan datang itu adalah tamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang luar biasa keutamaannya, bulan yang disebutkan bahwa seluruh makhluk di jagat raya ini menyambutnya dengan penuh keceriaan. Tidak ada yang tidak ceria menyambut bulan Ramadan. Lalu kita sebagai seorang muslim harus dengan cara apa menghadapinya? Apakah dengan biasa-biasa saja? Atau perlu sesuatu yang berbeda dalam menghadapi Ramadan ini? Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan sebuah kesempatan yang jarang. Sebab di bulan Ramadan itu tidak ada satupun dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah. Asal kita mau, asal kita mengejar ampunan itu. Tidak ada satupun keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan Ramadan yang tidak bisa kita raih, asal kita mau berusaha. Orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita semua tahu hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, apa itu pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bayangkan orang yang bersaum Ramadan karena Allah, penuh perhitungan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ghufira lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan, ya, mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan sebelumnya. Bayangkan. Jadi Ramadan ini kalau kita ibaratkan dalam siklus kehidupan kita, kaum muslimin rahimahumullah, itu adalah titik terakhir kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memanfaatkannya untuk membersihkan diri. Dosa harian kita, dosa yang kita lakukan per jam, karena
karena kita ini kan tidak mungkin yang tidak melakukan dosa, manusia biasa. Dosa yang kita lakukan dari antara sholat subuh dengan sholat zuhur, Allah bersihkan dengan menghadirkan sholat zuhur. Dosa yang kita lakukan di antara sholat zuhur dengan sholat asar, Allah bersihkan dengan sholat asar. Dosa yang kita lakukan antara asar dengan maghrib, Allah bersihkan dengan sholat maghrib, dan seterusnya. Oh, ternyata masih ada yang lolos. Masih ada yang lolos dari perputaran itu. Ada dosa yang masih tidak terbersihkan, kita lalai. Allah hadirkan hari Jumat. Maka disebut bahwa hari Jumat itu as-salawatul khams wal jum'ah tukaffiru ma bainahuma. Jadi sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu, ya, kalau sholat Jumat membersihkan segala dosa yang kita lakukan di antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya yang tidak sempat dibersihkan oleh sholat 5 waktu. Oh, ternyata dari situ masih ada juga yang lolos dosa kita itu. Karena kita keenakan, ya, lalai, lupa bahwa kita itu melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan bulan Ramadan dengan harapan bulan Ramadan ini dapat membersihkan seluruh dosa kita, ya, yang pernah kita lakukan 1 tahun ke belakang, yang tidak dibersihkan oleh sholat 5 waktu, oleh sholat Jumat. Maka gawangnya adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya, maukah kita mendapatkan keutamaan semacam itu? Maukah kita dapat gelar orang-orang yang dibersihkan dirinya selama bulan Ramadan? Tentu mau. Persoalannya adalah apa usaha yang kita lakukan untuk meraih itu. Ibaratnya kalau kita ditanya anak-anak muda gitu ya, kita tanya, maukah kalian menjadi pengusaha yang sukses? Mau gitu ya. Maukah jadi ilmuwan yang sukses? Mau. Tapi persoalannya adalah apa yang kalian siapkan, yang kalian lakukan supaya yang sebut kalian mau itu tercapai betul-betul. Kalau kita bersepakat bahwa kita ingin termasuk golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun, maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk mencapai gelar la'allakum tattaqun? Orang ingin dapat gelar sarjana S1 saja harus kuliah minimal 4 tahun. Mau S2, kalau di kita 2 tahun, 2 tahun setengah, paling lambat 3 tahun. Harus sekolah, mengerjakan tugas, menulis tesis, tidak mudah. Bagaimana mungkin kita ingin meraih derajat ketakwaan, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pekerjaannya santai-santai saja? Tidak ada upaya yang kita lakukan yang lebih serius supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimahumullah, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita semakin mendekati bulan Ramadan? Memang tidak ada upacara khusus. Rasulullah tidak mengajarkan ada upacara khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yang sebetulnya ini amalan yang biasa kita lakukan di hari-hari biasa, tapi begitu menyambut Ramadan kita harus melakukannya lebih serius dan lebih sungguh-sungguh. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang paling merindukan kehadiran Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang paling gembira, bahagia, sukacita dengan kehadiran Ramadan. Dan mereka adalah orang yang paling sedih, menangis biru dengan kepergian Ramadan. Lalu apa yang mereka lakukan? Pertama yang mereka lakukan itu tadi adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa itu? Doa yang dipanjatkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyambut Ramadan
pertama agar kita diberkahi pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ini mulai dari bulan Rajab. Kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa para sahabat. Doa Rasulullah setiap masuk bulan Rajab, mereka tidak henti-hentinya mengucapkan, membaca doa ini dimanapun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Kalau kita renungi kaum muslimin rahimakumullah, berapa banyak orang yang Ramadan kemarin masih bareng-bareng dengan kita, ya, bareng-bareng tadarus, bareng-bareng ikut tarawih, ikut pengajian, ikut taklim, bahkan mungkin ikut kegiatan-kegiatan sosial. Ternyata beberapa bulan lalu mereka sudah pergi meninggalkan kita. Mereka sudah pergi mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada jaminan kita ini akan sampai pada saat bulan Ramadan. Siapa yang tahu? Atau bisa jadi ada orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi dalam keadaan sakit, tidak bisa melaksanakan keutamaan ibadah Ramadan. Atau bisa jadi masuk bulan Ramadan, begitu mau sahur Allah memanggilnya. Atau bisa jadi di hari kita pertama sahur Allah memanggilnya. Subhanallah, tidak ada yang tahu kapan usia kita. Apalagi di masa pandemi ini, Pak. Muslimin rahimahullah. Kadang ada orang yang baru saja kemarin dengan kita berbincang-bincang, bercengkrama, bercerita, atau bersama-sama di majelis taklim, tiba-tiba diumumkan di WA group inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu. Maka setidak-tidaknya jika umur kita tidak sampai pada Ramadan, kita sudah punya azam, niat yang kuat bahwa kita sangat ingin beribadah di Ramadan yang akan datang. Itu fungsinya doa ini. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan umur kita tidak sampai pada Ramadan yang akan datang, setidaknya kita sudah dicatat oleh Allah bahwa kita memiliki kerinduan dan keinginan beribadah di bulan Ramadan. Sudah dicatat kemuliaan kita. Daripada tidak niat sama sekali. Apalagi jika kita sudah berniat, berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan usia kita panjang sampai kepada bulan Ramadan dan bisa hidup beribadah dengan tenang di bulan Ramadan. Maka itulah yang pertama kita lakukan menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekarang kita masih bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Rasulullah SAW itu mensabdakan, mengingatkan, kalau saja umatku mengetahui tentang Ramadan dan segala keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, maka niscaya seluruh umatku akan meminta dan berharap agar seluruh bulan dijadikan bulan Ramadan. Mengingat keutamaannya, mengingat peluang yang luar biasa Allah berikan di Ramadan yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka azam, niat, dan doa itu yang harus kita pancangkan hari ini. Kita kuatkan, ya Allah, jika Engkau mencatatkan usiaku sampai kepada Ramadan, kuatkanlah agar aku bisa melaksanakan ibadah seperti yang seharusnya, bisa meraih keutamaan-keutamaan Ramadan, menghidupkan masjid, kemudian juga mensemarakan amal-amalan yang baik di masyarakat kita, menjadi teladan di lingkungan kita. Itu adalah salah satu upaya kita menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana di masyarakat kita? Kita tahu bahwa betapa umat Islam terutama di tanah air ini sangat mencintai bulan Ramadan. Kemudian mereka mengungkapkan rasa cinta kepada Ramadan itu dengan tradisi-tradisi
simbolik. Kami memandang lakukan saja. Ada orang yang tahu bahwa di antara keutamaan, ya, di antara bentuk cinta seorang muslim kepada Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan bersih, kemudian disimbolkan dengan mandi. Tapi itu jangan jadi tujuan. Kalau yakin bahwa ada upacara khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak melaksanakan, itu bid'ah. Tapi kalau itu menjadi simbol pengingat kita di masyarakat kita, dalam tradisi kita, itu sebagai sunnah hasanah, hal yang baik untuk mengingatkan kita akan datangnya bulan Ramadan. Jadi itu yang paling penting kita lakukan. Lalu setelah kita ternyata diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk, usia kita panjang dan betul-betul Allah izinkan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tentu saja yang kedua yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Apa yang sudah kita niatkan dan kita ucapkan dalam doa kita, ya, wa ballighna Ramadan, ketika Allah betul-betul mewujudkan usia kita sampai ke bulan Ramadan, Ramadan itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan baik. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimahumullah, mencari kebaikan, menambah amal soleh, menambah pundi-pundi catatan amal soleh dalam kehidupan kita, terutama di Ramadan, sesungguhnya tidak susah. Jangan hanya dibayangkan bahwa untuk mencari kebaikan amal soleh di Ramadan itu dengan iktikaf di masjid, dengan tadarus, itu kebaikan tentu, tapi bukan hanya itu. Bahkan ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk menafkahi anak dan istri, itu adalah sebuah ibadah yang agung yang perlu kita niatkan sebagai ibadah Ramadan kita. Bagaimana mungkin orang yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk menghidupi, menafkahi anak istrinya tidak disebut sebagai pahala yang baik? Orang yang tidur saja di bulan Ramadan dianggap sebagai kebaikan. Tapi bukan tidur yang malas. Karena tidur saja itu merupakan kebaikan, sepanjang hari tidur, itu mah keenakan, namanya malas. Tidur yang dianggap ibadah di bulan Ramadan bukan tidurnya orang malas, tetapi tidurnya orang yang menghindari kemungkaran. Daripada saya ngumpul dengan orang itu, ngobrolnya ngomongin orang terus, daripada saya berada di tempat itu hawanya itu maksiat terus, pikirannya bengkok terus, maka lebih baik saya tidur. Ya. Tidur seperti itulah yang dalam bulan Ramadan dihitung sebagai amal soleh dan sebagai perbuatan yang dianjurkan. Kaum muslimin rahimahumullah, yang berikutnya adalah yang harus kita lakukan, bagaimana merencanakan amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Harus kita persiapkan hari ini. Jadi tidak boleh kemudian bulan Ramadan itu mengalir begitu saja tanpa memiliki perencanaan. Azamkan dari sekarang bahwa pertama, selama Ramadan saya ingin khatam Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Khatam 1 hari 1 juz itu tidak susah kaum muslimin. Nunggu sahur, ya, 1 juz itu kan rata-rata 9 atau 10 halaman, gitu ya, atau lembar, ya, 9 atau 10 lembar. Kalau kita nunggu sahur baca 3 lembar, gitu ya. Kemudian setelah sholat subuh baca lagi 3 lembar, sudah 6. Nanti sore mau menunggu buka puasa baca lagi 3, sudah 9. 1 hari bisa 1 juz. Apalagi kalau lebih semangat dari itu, kita sangat mungkin menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Dan kita azamkan juga kaum muslimin rahimahumullah, bukan sekedar membaca ayat-ayat itu, tapi kita coba fahami artinya, fahami maknanya, lalu kita resapi dan kita ukur diri kita sudah sejauh manakah kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan sampai kita ini tadarus Al-Quran seperti burung beo. Burung beo baca Al-Quran,
yang dibacanya bagus, tapi karena burung beo itu tidak memahami artinya, tidak memahami maknanya, tidak ada nilainya. Orang Islam yang membaca Al-Quran bahwa membaca setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan dan dilipatkan dalam hidup, iya betul, tetapi kita tidak cukup dari situ. Sebab kita harus menangkap ruh dari Al-Quran. Kita harus menangkap spirit dan semangat dari setiap ayat, setiap ajaran yang ditulis di dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita tadarusnya banyak, kita pilih ayat-ayat tertentu yang menjadi ayat untuk tadabbur buat kita. Kira-kira selama hidup di dunia ini apa yang menjadi kekurangan kita misalnya? Oh, kekurangan kita ini selalu mencari dunia, tidak pernah kenyang-kenyang. Atau kekurangan kita itu kalau lihat orang senang, kita malah jadi rudet gitu ya. Kita yang tidak senang, ada rasa iri dan dengki. Atau misalnya kekurangan kita itu adalah karena kita sering ingin dipuji orang lain, ingin disanjung orang lain. Kalau kita tahu penyakit batin kita, kaum muslimin, coba cari di Al-Quran ayat yang mengenai yang menjelaskan penyakit batin kita itu. Ya. Kalau bisa dihafalkan ayatnya, kalau tidak dibaca saja, dilihat, dibaca terjemahnya, tanyakan maknanya kepada yang memahami, direnungi setiap hari. Sudah sejauh mana diri kita ada dalam ayat itu, termasuk yang tercela atau termasuk yang diangkat derajat. Katakanlah ibadah sholat. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun." Betapa beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk. Itu motivasi untuk kita supaya bisa sholat dengan khusyuk. Tapi di ayat lain tadi oleh imam dibacakan, fawailul lil musallin, sungguh celaka, binasa bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Siapa itu? Alladzina hum yura'un, ya, yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya itu berbalik dengan khusyuk. Kalau yang tadi fi sholatihim khashi'un, yang sekarang adalah sholatnya itu hara resek, malas mendirikan sholat. Yang di dalam surat An-Nisa itu disebutkan alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mendirikan sholat itu kusal-kusal, malas, apalagi sholat isya. Nah, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyanjung, mengangkat derajat dan martabat orang-orang yang sholat dengan penuh kekhusyuan. Di ayat lain Allah mengingatkan kita, menyambung kita supaya tidak termasuk ke dalam kelompok fawailul lil musallin. Celaka dan binasalah orang-orang yang suka mendirikan sholat, ya kan? Tapi alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu saka sampurna, semau-maunya, tidak semangat, malas, bahkan sholat dirasa sebagai beban. Itulah orang yang sholat tetapi kemudian Allah ingatkan sholatnya tidak akan mengangkat derajatnya. Sholat orang yang malas dan sholat yang ingin dipuji, ya, yang ria, ingin dipandang hebat oleh orang lain, ingin dilihat khusyuk oleh orang lain, sholat yang semacam itu justru yang akan membawa kita kepada kecelakaan. Atau mungkin kita sukanya menggosip orang lain, misalnya Bapak Ibu rahimahullah. Ada di antara yang suka itu ngegosip, apapun gosip orang lain itu tahu saja, dari ujung sampai ujung itu dia tahu apa gosip orang lain, tidak tahu kekurangan dirinya. Jika kita punya penyakit batin semacam itu, cari di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang kelakuan kita itu, sejauh mana kita harus mengobati penyakit semacam itu. Kita baca ayatnya, kita pahami maknanya, tanyakan kepada orang yang mengerti tentang Al-Quran, lalu kita hisab, lalu kita introspeksi diri kita, ada di mana posisi kita itu. Itu hal yang paling minimal kaum muslimin yang kita lakukan.
Kalau para sahabat Nabi, dulu para sahabat Nabi, mereka mengatakan kami tidak akan kami tidak akan menambah hafalan Al-Quran kami sebelum apa yang kami hafal itu kami amalkan. Subhanallah. Jadi kalau mereka hafal Al-Baqarah, tidak akan menambah hafalan dengan surat lain sebelum apa yang ada dalam surat Al-Baqarah itu diamalkan dan menjadi ruh dan jiwa mereka. Maka kita lihat kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, Islam menyebar dengan dahsyat. Kurang dari 100 tahun Islam sudah berada di benua Eropa, menyebar ke Jazirah Arab. Orang berebut masuk Islam, orang tertarik dengan Islam. Sebab Islam yang dibawa saat itu adalah oleh orang-orang yang ikhlas mengamalkan Islam, yang Islamnya itu ada dalam jiwanya, dalam perilakunya. Bukan Islam yang dijargonkan, bukan Islam yang dimunculkan dalam bentuk kekerasan, bukan Islam yang dimunculkan sebagai agama kebencian. Islam yang mereka bawa, yang mereka dakwahkan adalah Islam yang penuh dengan rahmah, penuh kemudahan, jauh dari rasa caci maki, dan Islam yang penuh dengan saling penghormatan. Kenapa begitu? Karena mereka yang mendakwahkannya adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Jadi kalau soal mengamalkan Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, bukan PR Bapak Ibu saja, para asatidz itu lebih bahaya lagi, lebih wajib lagi. Apakah betul selama ini dakwah yang dilakukannya itu sudah lillahi ta'ala? Apa betul apa yang disampaikan itu sudah sesuai dengan ilmunya? Atau kita hanya mengatakan sesuatu sok tahu, seolah-olah pintar, seolah-olah lebih hebat dari Imam Syafi'i? Atau betul yang kita lakukan itu ada dasar ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah? Harus bermuhasabah diri. Rasulullah SAW itu kan kita tahu, sebelum beliau menerima wahyu pertama, beliau melakukan tahanus di Gua Hira. Beliau melakukan muhasabah, melihat kondisi masyarakatnya seperti itu, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan kewahyu untuk beliau. Jadi di Ramadan itu harus disempatkan, selain kita memperbanyak tadarus, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran, jangan lupa sempatkan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena kesalahan kita hari ini berlomba-lomba saling memperbanyak bacaan Al-Quran. Berulang kali Al-Quran kita hatamkan, tapi kita tidak pernah tahu apa isi yang kita baca itu. Jadi seperti burung beo tadi, maka ratusan kali pun kita menghatamkan Al-Quran, tidak akan ada perubahan dalam diri kita. Tetap aja, yang sebelum baca Al-Quran kalau ibarat kucing suaranya meong gitu ya, setelah baca Al-Quran suaranya meong juga. Orang mukmin itu yang sebelum membaca Al-Quran dosanya 100, setelah dia membaca Al-Quran dosanya berkurang jadi 90. Kemudian dia baca Al-Quran lagi dan pahami maknanya, berkurang lagi jadi 80. Semakin sering dia membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya, semakin kecil pula dosa dan kesalahan. Itu yang harus kita azamkan di bulan Ramadan. Jadi jangan juga kita meninggalkan kegiatan-kegiatan utama kita, bekerja, mengajar dan segala macam dengan alasan untuk iktikaf, untuk tadarus. Tidak. Semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita di masyarakat tidak boleh ditinggalkan atas nama Ramadan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana tanggung jawab dan pekerjaan kita di masyarakat derajatnya menjadi naik di bulan Ramadan, bukan ditinggalkan. Ya Allah, saya memang tidak iktikaf di masjid karena saya harus bekerja, karena saya harus begadang, karena saya harus melembur. Tapi izinkanlah saya berniat bahwa amalan ini juga merupakan perintah-Mu ya Allah. Terimalah amalan ini, tidak ada salahnya. Bahwa nanti di akhir Ramadan, di Ashur Awakhir atau di beberapa hari menjelang akhir Ramadan kita mau meningkatkan, itu sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Tetapi tadi itu jangan sampai mengganggu ya, aktivitas kemasyarakatan kita, aktivitas sosial kita di masyarakat, jangan menjadi berkurang
karena alasan-alasan kita ingin meningkatkan kualitas di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimahumullah, nah, setelah kita memiliki niat, keinginan untuk mengisi Ramadan dengan berkualitas, berikutnya hal yang tidak kalah penting kalau kita serius ingin menjelang Ramadan, ingin menyambut Ramadan adalah kita harus mau belajar ilmu tentang Ramadan. Belajar fikih tentang Ramadan. Bagaimana mungkin kita itu puasa tanpa ilmunya? Kita sahur tanpa ilmunya itu bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Sebab kata Imam Ghazali, kalau kita puasanya tadi tidak imanan wahtisaban, puasa kita itu tidak berbeda dengan puasanya binatang.